Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam dengan ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita kepada dinul Islam dan kepada yang berakhlakul karimah, Nabi yang insya-Allah bisa memberi syafaat di yaumil akhir. Menyikapi terhadap instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2025 tentang pelaksanaan sholat berjamaah baik untuk ASN maupun masyarakat. Sebelumnya memang di pemerintahan Aceh Besar juga telah dikeluarkan Perbuk nomor 1 tahun 2017 tentang hentikan kegiatan 15 menit sebelum azan dikumandangkan. Artinya kita sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur di tahun 2025 ini. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karenanya solat itu adalah tiang agama. Siapa yang melaksanakan solat artinya dia telah menegakkan agama. Dan siapa yang tidak melaksanakan solat dia telah meruntuhkan agama. Oleh karenanya solat ini sangat penting, merupakan fundamental, karena di akhir nanti, ketika di yaumil akhir, amalan yang pertama yang akan diperiksa adalah solat. Apabila solat kita bagus, maka semua amalan yang lain dianggap bagus. Tapi apabila solat kita tidak bagus dan tak sempurna, maka semua amalan lain diperiksa di yaumil akhir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa solat yang diperiksa? Karena ketika orang melaksanakan solat, dia pasti akan jujur, akan tepat waktu. Implementasinya di lapangan ini yang kurang. Apa yang dia ucapkan di dalam solat, mungkin di dalam pelaksanaannya, di dalam implementasi kegiatan dia di luar solat, ini kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan di dalam sholat. Kedisiplinan juga diatur. Dengan sholat kita disiplin, kemudian dengan sholat kita sabar. Karena dalam surat yang lain Allah berfirman yang artinya bahwa sholat dan sabar, mohonlah pertolongan kepada Allah itu dengan sholat dan sabar. Jadi bagaimana Allah mengajarkan kita bahwa kita dalam sholat itu harus sabar. Ada misalnya imam yang membaca ayat yang begitu panjang, ya kita harus sabar. Juga rakaat-rakaat, saya sholat zuhur itu 4 rakaat, tidak boleh 3 rakaat karena sudah diatur. Harus taat apa yang diatur dalam pelaksanaan sholat. Oleh karenanya barometernya adalah seseorang itu bisa dikatakan sudah terima sholatnya, salah satunya adalah dia tidak melakukan hal-hal atau tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita bacakan tadi, bahwa sholat itu bisa mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian kita melihat lagi bahwa keseharian hari ini di masyarakat kita kadang-kadang menasah masjid-masjid kosong. Yang banyak ada di kafe-kafe hari ini. Apakah mereka sholat? Ini juga perlu kita awasi. Minimal kalaupun mereka di kafe-kafe yang sholat 5 waktu itu tetap dijaga. Karena dengan sholat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mereka tidak akan melakukan. Tapi kalau mereka tidak sholat, kita tidak jamin bahwa mereka akan melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Hari ini pemerintah dengan regulasi-regulasi yang ada, kita instruksi Gubernur nomor 1 2025 sudah kita sosialisasikan kepada para camat, kepada para OPD, kepada kecil-kecil, sehingga kecil-kecil ini bisa meneruskan instruksi Gubernur ini, mengimplementasikan di lapangan. Bagaimana kita penuhi menasah-menasah yang ada di kampung, sehingga rahmat daripada Allah itu akan diberikan kepada kita. Seandainya satu kampung itu tidak ada melaksanakan sholat, sungguh bahwa kampung-kampung yang ada di tempat kita ini tidak akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya penduduk suatu bumi itu beriman dan bertakwa kepada Aku, kata Allah, sungguh Aku limpahkan barakah dari langit dan dari bumi. Oleh karenanya kita berharap kepada masyarakat Aceh Besar pada umumnya dan pada khususnya yang ada di daerah-daerah, di kecamatan-kecamatan, di kampung-kampung. Mari kita melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sholatlah kamu di tempat di mana azan dikumandangkan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi syafaat di yaumil akhir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu wafi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.